Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Bapa yang berada di surga untuk mendengarkan renungan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan suling pada hari ini 4 Agustus 2022. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang kami terima dapat menjadi berkat, dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Masa Depan Sungguh Ada, yang diambil dari bacaan Alkitab, Kitab Amsal, pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Amsal 23 ayat 18, Allah berfirman, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap dari kita tentunya merasa hari esok sebagai suatu misteri, sebab tiada satupun yang tahu akan masa depannya, sehingga ada banyak orang yang mencemaskan hari esoknya. Apalagi melihat keadaan dunia saat ini yang susah ditebak, sangatlah wajar bila banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan. Dengan nada pesimis, banyak orang saat ini berkata, "Tidak ada masa depan semakin suram." Namun, seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, kita harus tetap optimis, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Ketika Tuhan berjanji bahwa Ia hendak memberikan masa depan yang baik, maka Ia pasti akan menggenapinya. Tuhan tidak pernah berdusta dalam setiap janjinya. Oleh karenanya, jangan menjadi pesimis dengan keadaan kita hari ini. Tuhan dapat memulihkan keadaan kita menjadi baik. Tuhan mampu mengubah apa yang buruk menjadi baik. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Namun, masa depan kita sebetulnya ada di dalam Yesus. Seperti kata Yusuf mengalami hal yang buruk, dibuang ke dalam sumur, dijual menjadi budak, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, Tuhan sungguh memberikan masa depan yang baik bagi dirinya. Jadi, jangan pernah menjadi cemas. Tetaplah mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan sambil selalu mengandalkan Tuhan. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak boleh pasif dan pesimis. Kita harus tetap maju untuk melakukan yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita yang sedang bergumul untuk masa depan yang lebih baik, ingatlah, di dalam Tuhan ada jaminan kepastian tentang hari esok kita. Tetaplah berusaha dan berdoa. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita untuk menemukan masa depan yang baik. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita hari ini tidak baik-baik saja, walau kita pernah gagal, jangan berkecil hati karena Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Dialah yang memegang hari esok. Ketika kita memiliki segalanya, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan yang menentukan masa depan kita. Jadi, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Keyakinan akan masa depan memungkinkan kita
bisa tetap tenang dalam situasi yang sulit atau tidak menentu. Masa depan kita bukan di tangan manusia, tetapi ada di tangan Tuhan. Yang penting percaya sepenuhnya kepada Dia yang memberi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kebutuhan gembala sidang dan perkembangan pelayanan di BPW Ampel. Demikian renungan suling kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.